Selamat jumpa kembali di tahun pelajaran 2020-2021 dalam pelajaran Bahasa Sunda bersama Ibu Yeni. Wilujeng enjing barudak anu garelis, anu garanten dina pangajaran Bahasa Sunda. Tetap semangat, jangan putus asa. Salam sehat selalu. Minggu ini kita akan belajar tentang legenda suatu daerah. Karena kita berasal dari Jawa Barat, maka kita akan pergi ke kota Bandung. Kalian tahu asal-usul nama kota Bandung? Nah, sekarang kita ikuti ceritanya. Asal-usul kota Bandung. Alkisah pada zaman dahulu kala di tanah Pasundan, di pinggir sungai Citarum, hiduplah seorang kakek tua yang terkenal karena memiliki ilmu sakti mandraguna. Di sana, ia tinggal bersama anak perempuannya yang cantik jelita, namanya Sekar. Selain Sekar, Empu Wisesa memiliki dua orang murid, namanya Jaka dan Wira. Ia menemukan mereka ketika masih bayi di sebuah desa yang hancur berantakan karena letusan gunung Tangkuban Perahu yang hingga saat ini laharnya masih sering membahayakan area sekitarnya. Kedua bayi itu kemudian dibawa pulang, dirawatnya dan diajarkannya oleh Empu Wisesa berbagai macam ilmu. Walaupun memiliki guru yang sama, Jaka dan Wira memiliki perangai yang berbeda. Jaka berparas tampan. Ia senang bermain dan pandai bercakap. Walaupun pintar, namun karena sifatnya yang menggampangkan sesuatu, ia jauh ketinggalan dari Wira yang rajin mencari ilmu dan hakikat hidup. Sifat yang berbeda tersebut tidak membuat mereka berdua berjauhan. Mereka seperti dua orang saudara yang saling tolong dan berbagi rahasia. Namun ada satu hal yang tak mereka ungkapkan satu sama lain, yaitu tentang perasaan mereka terhadap Sekar, putri guru mereka. Jaka terlebih dahulu menyampaikan maksud hati untuk melamar Sekar kepada Empu Wisesa. Karena pandai mengambil hati gurunya, Empu Wisesa tanpa meminta persetujuan anaknya langsung menyetujui lamaran Jaka. Ia berpikir Sekar pasti juga menyukai Jaka yang rupawan dan pandai bergaul. Keesokan harinya, Empu Wisesa memanggil Sekar dan kemudian menyampaikan keinginannya untuk menikahkan
dengan Jaka. Sekar adalah anak yang baik dan berbakti pada orang tua. Namun, baru sekali inilah Sekar membantah orang tuanya. Ia menolak keinginan Empu Wisesa. Ia mengatakan bahwa ia mencintai Wira dan hanya mau menikah dengan Wira. Hal itu membuat Empu Wisesa gundah. Sebelumnya, ia sudah menjanjikannya pada Jaka. Agar adil, ia kemudian membuat sayembara. Baiklah, aku hanya akan menikahkan Sekar dengan orang yang bisa memadamkan lahar panas tangkupan perahu. Rasa itu adalah hal yang mustahil. Tidak mungkin memadamkan lahar panas yang telah ada sejak berabad-abad yang lalu. Namun di depan Empu Wisesa, ia menyanggupinya dan mengaku ingin mengembara mencari ilmu untuk memadamkan lahar. Ia hanya berfoya-foya dan bahkan bermain wanita. Sementara itu, Wira berpikir keras mencari tahu bagaimana cara memenangkan sayembara itu. Dengan tekun, setiap hari ia mengitari cekungan luas yang terbentuk oleh lahar panas tersebut. Dia hanya tahu air bisa mengalahkan api. Tapi dari mana dia bisa mendapatkan air sebanyak itu? Setahun berlalu, namun ia belum juga menemukan caranya. Hingga suatu hari, ia melihat berang-berang yang sedang membuat bendungan dari ranting-ranting pohon. Wah, bagaimana kalau aku membendung Sungai Citarum sehingga airnya bisa memadamkan lahar panas? Pikirnya dalam hati. Dengan penuh perhitungan, Wira mulai melaksanakan idenya itu. Mula-mula, ia mengungsikan manusia dan hewan-hewan yang ada di cekungan lahar tersebut agar tidak tenggelam oleh air. Kemudian, berbekal kesaktian dari Empu Wisesa, ia meruntuhkan sebuah bukit dengan tangannya, sehingga tanah itu dan batuan membendung air sungai. Lama-kelamaan, air mulai menggenang, lahar panas menjadi dingin, dan cekungan itu berubah menjadi danau yang luas. Orang-orang menyebut daerah itu Danau Bandung. Setelah berhasil melewati ujian yang diberikan oleh Empu Wisesa, ia pun kemudian pulang dan melamar Sekar. Empu Wisesa sangat senang, muridnya terbukti sangat mencintai anak sematawayangnya dan mencegah bencana yang bisa muncul akibat lahar panas itu. Akhirnya Wira dan Sekar mereka menikah. Mereka mempunyai keturunan yang banyak sekali, anak cucu mereka. Kemudian bendungan yang dibuat Wira mulai runtuh akibat deras air yang tinggi. Lama-lama air di danau tersebut mulai mengering. Tanahnya menjadi subur dan gembur. Akhirnya mereka pun pindah bersama dengan orang-orang yang dulu mereka tinggal di tempat itu. Lama-lama daerah tersebut menjadi ramai
didatangi dan ditinggali pendatang. Karena danaunya sudah tidak ada lagi, mereka menyebutnya Bandung.